Pemirsa, meski sebagian besar titik api sudah padam, asap tebal dan suhu panas masih mengepul dari lokasi kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat hingga siang hari ini. Diduga ada 3 korban yang terjebak di lokasi kebakaran. Ada Reza Helmi di lokasi Glodok Plaza. Reza, apa informasi terbaru dari sana? Baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Ini kalau saya boleh gambarkan bagaimana kondisi terkini, ini aroma dari asap tuh masih tercium walaupun jarak saya lumayan dekat begitu ya, sekitar mungkin 50 meter dari titik lokasi, tapi dalam perjalanan saya menuju ke sini sekitar 100 meter lebih dari titik api saat itu berada, memang bau asap masih terus tercium begitu ya. Proses yang dilakukan oleh petugas saat ini merupakan proses pendinginan. Ada 45 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan, dibagi menjadi 3 tim dalam proses pendinginan ini dan akan dilanjutkan dengan proses penyisiran karena memang kabarnya masih ada 1 atau 3 korban yang terjebak di sana. Dan kita coba akan berbincang dengan PLH Kasudin Jakarta. Sudah bersama saya ada Pak Syarifuddin. Pak Syarifuddin, ini kalau kita lihat kan proses memang masih berlangsung, Pak. Ya. Apa yang sedang dilakukan di atas saat ini, Pak? Kita sedang proses pemadaman. Jadi kita bagi tim, ada yang dari luar gedung dan ada yang dari dalam gedung. Oke, Pak, ini kabarnya kan memang ada keluarga yang mencari anggota keluarganya begitu. Apakah informasi itu benar dan berapa jumlah korban yang memang masih akan dicari saat ini, Pak? Ya, kalau yang paling sudah lapor dan ngasih fotonya itu seorang wanita kasir dari salah satu diskotik di lantai 7. Jadi semalam jam 3 keluarga datang menunjukkan foto dan terakhir kontak jam 10, kemudian nggak dia bisa kontak lagi. Kita juga terdengar dari tadi suara kaca berjatuhan dan segala macam, dan kesulitan apa yang dialami oleh tim selama proses pemadaman, Pak? Ya, dari awal kita memang kesulitan untuk akses masuk, karena memang yang terbakar ini adalah diskotik dan karaoke yang memang notabene ada gaspolnya di situ, yang mudah sekali untuk perjalanan, cepat sekali. Akhirnya kita pakai unit Pronto, kemudian kita dari luar. Setelah itu baru kita masuk dari dalam. Setelah proses pendinginan, kabarnya akan ada penyisiran. Apa yang dilakukan pada saat proses penyisiran nanti, Pak? Pertama kita menentukan tidak ada lagi titik nyala api, ya overhaul penyisiran agar tidak terjadi penyalaan. Yang kedua, yang utama adalah pencarian korban. Oke. Baik, Pak, dari hasil interogasi dengan 9 korban yang selamat tadi, apakah memang diketahui adanya 3 atau 1 orang yang kabarnya masih ada di atas gitu, Pak? Justru dari mereka semua yang kita selamatkan, 9 orang korban yang terjebak, itu semua shock dan panik. Jadi sesak napas, kemudian kita kasih oksigen dari PMI, dibantu dengan PMI. Setelah sadar mereka langsung pulang. Jadi tidak ada info. Yang info itu dari pihak keluarga. Pak Syarifuddin, terima kasih. Anda dan teman-teman selamat bekerja, selamat berhati-hati, selamat bekerja kembali begitu. Dan juga kita masih akan berbincang dengan warga yang ada di sini. Sudah bersama saya Pak Hendi ya. Pak Hendi, Pak Hendi, dengan kejadian kebakaran ini berarti terdampak terhadap bisnis Anda begitu ya? Ya roda penjualannya hari ini pasti terganggu lah. Berapa banyak karyawan yang hari ini tidak bisa bekerja begitu karena? Banyak dong, kalau hitungin satu toko nggak usah banyak-banyak, satu toko 5 aja. Itu berapa toko udah? Pak Hendi, terima kasih banyak. Semoga bisnisnya juga lancar begitu, roda perekonomian bisa segera jalan dengan cepat. Terima kasih Pak Henry. Dan Wiki, memang suara puing-puing kaca yang berjatuhan dari atas masih terdengar sampai dengan sekarang begitu, dan aroma asap juga masih terus terjadi. Petugas pemadam kebakaran terlihat masih terus berjibaku dan kita harapkan memang bisa terselesaikan dengan cepat, baik itu proses pendinginan maupun penyisiran, sehingga diketahui pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran ini. Sementara kita kembali ke studio bersama Wiki. Baik Reza, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kebakaran Glodok Plaza berimbas pada sejumlah perkantoran, toko, dan bank di sekitarnya. Sejumlah kantor dan juga toko tutup dan karyawan tidak bisa bekerja. Karyawan tidak bisa bekerja karena tempatnya bekerja berada dekat lokasi kebakaran. Selain perkantoran, toko elektronik serta bank ikut tutup. Namun para karyawan masih menunggu di lokasi, menunggu akses tempat bekerja mereka dibuka kembali. Tempat ditutup selama proses pemadaman, akses jalan di sekitar Glodok Plaza sudah kembali dibuka.
Jalan Hayamuruk tepat depan Glodok Plaza 2 arah lancar. Sebelumnya para pekerja dan warga sempat mengaku kesulitan untuk melintasi. Ya, pemirsa, hingga pagi ini upaya pendinginan kebakaran Glodok Plaza masih berlangsung. Tahukah Anda, gedung Glodok Plaza yang terbakar ini berdiri di atas lahan penjara tempat Wapres Muhammad Hatta ditahan sebelum menjalani pembuangan di Bovendigul. Ratusan petugas pemadam kebakaran masih bersiaga di lokasi kebakaran yang menghanguskan pusat perbelanjaan Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Pusat perbelanjaan Glodok Plaza ini memiliki sejarah panjang. Gedung Glodok Plaza berdiri di atas lahan bekas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Glodok dan pernah menjadi tempat penahanan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebelum dibuang ke Bovendigul, Papua Selatan. Setelah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Glodok ditutup, tahun 1977 lahan penjara ini dibeli oleh pihak swasta dan dijadikan pusat perbelanjaan elektronik. Pada tahun 1983, Glodok Plaza generasi pertama terbakar hebat hingga akhirnya ditutup. Glodok Plaza beroperasi kembali setelah bangunannya direnovasi total selama 3 tahun, dari tahun 1984 sampai 1987. Gedung ini pun kembali direnovasi tahun 2000. Rabu malam, pusat perbelanjaan 8 lantai dan 1 basement ini kembali terbakar hebat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.